Bikin kan? Bikin naon sih Mas tuh? Oh itu mau Diperluas. di lapis Baja. wallpaper. Oh, nanti baja. Visi we ada ramen jadi ramen baja. Emang bisa dah. Tapi belum tahu ya ada ramen baja. Nggak tahu. Film itu Ramen baja hitam. Bajuri. Ih, Tapi ramen bajuri ada kan? ada. Iya, itu teh Oh kasakadinya. ramen bajuri. Ah, iya ramen bajuri. Bajai. Bajai bajuri itu mah. Ramen bajuri. Halo, selamat datang di Turzin edisi sekarang malah nggak usah edisi keberapa, yang penting nanti tayang aku bikin captionnya edisi berapa. Poho karena Ramadan ini mah betul-betul kayak melimpah Turzin teh. Dan Benar, apa kan? teh kita alhamdulillah tadi juga ada mendadak workshop zin lipat sederhana. Terus ada sama Kang Age teh apa teh? Pesantren digital. Pesantren digital. Sekali lagi lahnya meureun. Sekali lagi di lah. Ramadan mah. Betul. Tapi kayaknya ini tayangnya setelah Ramadan ya. Nggak tahu. Kurang mah ayeuna anu ek tayangna isukan bisa wae. Sakayang. Yang penting stoknya banyak. Stoknya ada, pokoknya stoknya ada. Punten di Cemara. Nah, jadi kali ini Turzin membahas zin sebetulnya bukan terbaru karena yang terbaru mah tadi yang workshop. Terbaru, iya yang terbaru. Jadi aja ya tidak Jadi terbaru. zin, Aduh. yang sederhana. Daun dinosaurusnya. Dinosaurus. Nah, tapi kawan kebun ya teman-teman sekarang mah akan membahas yang memang paling fresh juga lah ini teh dengan judul apa teh silahkan. Judul. Nggak usah dikenalin lah ya udah tahu ini mah siapa kan. Aduh. Saya mau menyumput kayak Mas Jamu. Silakan Kak Dinda, Teh Dinda. Jadi memang ini 2 zin terakhir. Judulnya adalah Menjelma Rahim, Menjaga Api. Nah, jadi si zin ini justru saya teh pengen berbicara terkait perempuan sedikit lah ya. Karena juga nggak fasih-fasih banget, sebagai perempuan juga tetap aja nggak fasih, cuman saya teh getek gitu, geli dan gemes. Ternyata tuh zin ini ngobrol sebenarnya saya mengangkat 4 perempuan pejuang Indonesia yang memang lahir dari keturunan bangsawan. Kenapa bangsawan? Saya tuh pengen sebenarnya menggelitik sedikit bahwa bangsawan-bangsawan kita dulu teh, pemikir-pemikir perempuan terutama, justru yang merangkul rakyat gitu, yang merangkul orang-orang, yang berjuang untuk masa depan. Karena saya geli sama yang sekarang gitu, terlalu banyak kayak tiba-tiba ada pemikir pintar, pemikir cerdas, tapi dia menunggangi satu hal gitu. Ini mah nggak ada gitu. Jadi kayak misalnya di sini saya ngobrol tentang Dewi Sartika aja. Dewi Sartika adalah perempuan, seorang perempuan yang lahir di Tanah Pasundan. Dia membuat sebuah sekolah, justru ya sebuah sekolah keutamaan istri. Lalu kenapa keren? Karena bagi saya adalah satu statementnya beliau dalam bahasa Sunda, yaitu kenapa perempuan teh harus bisa banyak kabisa ngan jang hirup cenah. Pakai bahasa Sunda beliau teh ngomongnya. Dan dikutip jang hirup, perempuan teh harus bisa melakukan banyak hal untuk hidup. Yes, of course gitu. Memang di sini ini saya teh nggak nulis ya. Tapi mungkin teman-teman saya teh pengen justru teman-teman teh terpantik dengan hal-hal yang ada di sini. Ini di Pulau Jawa, di Tanah Pasundan. Nah, ada lagi yang bagi saya keren adalah, ya nanti bisa baca sendiri ya. Tapi saya mau ngasih satu clue lagi, ngobrolin tentang jurnalis perempuan pertama di Pulau Sumatera. Mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Perempuan, dan dia yang memang mendorong untuk bikin surat kabar khusus perempuan di Sumatera Barat, orang Minang. Nah, nanti tebak aja, boleh nanti baca sedikit di sini. Tapi saya justru pengen teman-teman teh, kawan-kawan kebun semua, jangan berhenti hanya sampai di sini. Setidaknya ketika terpantik sama satu sosok, coba gali beliau teh seperti apa perjuangannya. Nah, saya tuh pengen gitu menggelitik sebenarnya ini tuh sedikit agak mengkritisi hal gitu ya, dengan banyaknya teman-teman perempuan yang ternyata gitu ya, gitu. Terus udah gitu yang berkuasa di atas sana juga banyak perempuan, tapi
ya untuk dirinya sendiri ya akhirnya. Sedangkan saya teh melihat ini kok bisa sih mereka para bangsawan ini teh apa ya, bisa gitu merangkul dan berjuang untuk orang kecil seperti saya, rakyat jelita gitu ya. Rakyat jelita ini yang tidak punya kuasa apa-apa teh terbantu gitu. Kalau sekarang siapa? Ya. Siapakah gitu, cerita itu. Dan menyambut memang 8 Maret itu sebagai International Women's Day gitu. Saya teh pengen menggelitik sedikit walaupun tulisan saya mungkin tidak Iya. deep gitu. Cuman saya pengen menggelitik aja. Iya. Gitu. Dan ini ya teh pada zamannya ya, Pada zamannya kan teteh tadi bilang para pejuang perempuan kita ini tuh dari keturunan bangsawan, tapi kemudian mendermakan mengabdikan bahkan dari masing-masing kemampuannya ya, ada jurnalis, kemampuan mungkin berlayar bertempur misalkan, atau kemudian pendidikan apa yang kemudian mereka pahami dan bisa tuh orang mau bahasa sederhana orang yang sodakoh tak iya. Tapi kan mengabdi aja karena justru dengan katakanlah bahasa sekarang apa tuh privilege justru betul. gara-gara gue setidaknya boga privilege anjir ya sudah saja nih memang untuk masyarakat, betul. Kemaslahatan umat lah bahasa kerennya mah. Dan pada zamannya, kenapa tawas ngomongin pada zamannya kan, katakanlah ini berarti tahun berapa tuh? 18 sekian ada yang ya. tadi 18, ada yang tahun 1550, ada yang tahun 16 sekian kan. Nah yaitu artinya pada zaman itu saja dengan mungkin keterbatasan tools, medium, teknologi, mereka teh bisa komo ayeuna. Nah, pola pikir nanti gitu maksudnya tuh saya. Nah, mestinya teh gitu gitu. Dengan keterbatasan itu aja di tahun itu, di zaman itu teh gitu. Apalagi sekarang dengan banyak kemudahan teknologi dan akses teh. Apalagi lu punya privilege. Betul, privilege tak etanya. Privilege yang harusnya justru bisa menolong rakyat-rakyat yang tidak punya kuasa atau privilege tertentu. Ya jangan dong privilege tersebut malah dimanfaatkan untuk diri sendiri, padahal privilege tersebut didapat dari keringat masyarakat sipil, masyarakat lemah. Keringat-keringat kami gitu ya, rakyat-rakyat ini. Itu sih sebenarnya. Dan itu yang tadi dikutip ya, kita artinya Indonesia sendiri belum Indonesia berartinya atau udah Nusantara ya, Nusantara. Ada yang Nusantara, ada yang Indonesia ya, artinya sebagai sejarah tuh terukir bahwasannya wanita tuh bisa memimpin as a leader, banget. pemimpin. Apalagi kemudian saya juga tadi sempat baca ya, tawas ada satu kutipan yang tawas pun dulu pernah dengar atau baca, ini lupa dari mana. Jadi teman-teman ya, kalau di Islam itu ada, kalau teman-teman sering mengucapkan tuh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah dulu kalau nggak salah ya, guru ngaji saya nih waktu kecil, guru ngaji saya teh bilang gini, meren dulu waktu dulu tuh remaja saya. Jadi beliau bilang gini, lalaki mah cenah ngan boga rohman cenah, awewe mah boga dua nana cenah, rohman jeung rohim. Nah dulu karena mungkin secara makna tafsir mah bisa harus kita yang ke ahlinya, tapi secara teks kata tuh akhirnya tos oh iya, rohman kasih, rahim itu sayang. Nah kemudian kita kalau ngambil kata rahimnya itu ya teman-teman, nu boga rahim saha di secara fisik cewek apa cowok? Ya perempuan dong gitu. Makanya perempuan, wanita tuh rahim sebagai bentuk biologis dan rahim ya tentu saja sok teman-temannya dicarekan ku si mamah sakumaha ngambek mage itu teh bukan benci nyaah eta teh. Nah makanya aya istilah eta kan sok kolot sakumaha ngadat ngambek ke moal ninggalkeun. Termasuk tawas kalau kita di teman-teman musik meureun tahu lah salah satu pionir punggawa ibunya, mamahnya Bim iya betul, kakak Bim ya, bimbing saya. Ibunya tuh Bunda Iyet. Iyet. So, anak-anaknya ya maaf ngedrugs misalkan, tapi tetap sini gitunya mau dibahasakan hadiah balik. Hayu sok nu penting maneh hayang hirup deui ka dieu.
sakumaha eta teh. Sakumaha sayang. Ya. Tapi bukan berarti Bunda Yvette membela bahwa penggunaan Perlakuan itu. apa? Kalau konsekuensi hukuman ya jalanin aja betul, gitu ya. bukan berarti menormalkan juga Iya. perilaku yang tidak baiknya, tapi artinya lu mau jalan kemanapun gitunya tersesat teh sok ke dia balik Betul, ditarik lagi, dirangkul lagi. dirangkul. Perempuan mah bisa sampai ya perempuan tuh punya privilege gitu. Ya jangan juga punya privilege tersebut sebagai perempuan ya justru malah dengan privilege tersebut kita memberikan sesuatu yang baik lah gitu. Kalau menurut gue jadi ada satu pertanyaan sebenarnya, bukan statement ya. Di sini saya nggak juga memberikan sebuah pertanyaan di lembar hitam. Jadi nanti ada lembar hitamnya kayak gini set. Nah, ini tuh lembar rahasia. Oh. Nah, jadi ada satu aja ya saya bacain. Jika rahim adalah ruang tempat kehidupan dibentuk perlahan, apakah bangsa ini masih memberi ruang untuk bertumbuhnya nurani? Cuman mau nanya itu aja sih, masih ada nggak sih tempat kita untuk numbuh hati nurani kita teh? Karena kita teh tumbuh dari kasih sayang kan. Di dalam rahim tuh rohim artinya adalah kasih sayang. Rohmat artinya adalah pengasih kan, gitu. Nah itu sih pengen ngembaliin aja lagi gitu, kita teh sebagai manusia lah, kan kita teh punya hati nurani ya, itu teh dipakai nggak sih? Cuman mau nanya aja, cuman nggak usah dijawab. Satu lagi aku juga menambahkan terkait zin ini dulu waktu lagi-lagi ya waktu terus remaja ngaji tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tuh punya sifat ummi yang banyak yang diterjemahkan mah buta huruf. Nabi yang buta huruf karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, tapi umi di sini tuh bisa jadi sifat keibuan ternyata Rasul teh. Betul. Nah, jadi artinya mungkin kita lahir menjadi lelaki, awalnya secara fisik dan fungsinya, fungsi biologis. Tapi lu teh boleh atau jadi lelaki kayak punya sifat keibuan tuh ya boleh itu rahim banget. itu benar. Rahim. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim mungkin itu sebuah metafor juga bisa ya interpretasinya sebuah ini gitu dimetaforkan bahwa rahim adalah pendekatan dari sikap gitu. Boleh. Jadi justru beyond lagi ya pemikirannya dengan tadi membuat si rahim itu adalah sebagai sifat dan sikap gitu. Itu lebih beyond lagi. Kalau misalnya secara harfiah aja sudah dipahami, mari melangkah ke yang lebih dalam, yaitu yang tadi ya metafor tadi gitu. Gitu sih. Ada yang mau disampaikan terkait berkawan sekebun tadi, Nda? Ya pertanyaannya itu sih. Pertanyaannya yang tadi ya. Saya cuman pengen nanya, masihkah kita punya ruang untuk bertumbuhnya nurani? Gitu. Dengan kita sekarang kondisi seperti saat ini, ya tolong free Palestine. Free Palestine. Iya, sedih. Tolong ya. Ningali Capek anak-anak gue. dan ibu-ibu perempuan juga. Mungkin gak free Palestine aja. Free yang lain maksudnya. Aduh. Oh ya. Ya, hati-hati, see you. Please lah gitu. Please ini mah. Ya karena yang dibom juga bumi ya, bumi ibu kan? Ibu. Nah, itu maksudnya. Gitu. Metafor Mother lainnya Earth, nggak ada Father Earth atau Grandpa Earth, nggak ada. Ada kalau itu mah ini Baby Shark ya, kalau itu. Baby Shark ada tuh, Grandpa Shark. Nah, kalau ini kan Mother Earth. Please. Ngan hiji-hiji nanya di semesta teh bumi lo bisa disinggahi. So eka mana? Nggak susah kok untuk berbuat baik, itu nggak susah gitu. Nggak susah untuk berbuat sesuatu yang memang kita untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat. Nggak susah. Kalau gue kaya raya masuk lah, gue beli. Amin. Gue beli apa ya? Ya beli kios lah minimal lah. Ada yang lagi disampaikan? Aman. Oke, terima kasih Kak Dinda, Teh Dinda atas waktunya. Teman-teman jangan lupa ya. Tapi ini udah ready belum zinnya? Udah, cuman ada 6 nanti. Saya nggak mau bikin banyak yang ini mah. Oh ya udah, pokoknya datang ya seperti biasa ke Sekebun, main ke sini ke Pasar Ciapit di dalam pasar jam 10 sampai jam 4 sore. Tapi yang pasti ikuti aja postingan atau story-nya Berkawan Sekebun. Begitu ya, tepuk tangan. Tepuk tangan deh teman-teman deh. Ya sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di Turzin berikutnya. Bye bye.